Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang eh, penilaian ya atau alat ukur penilaian. Definisi penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Penilaian atau asesmen sebagai kegiatan menafsirkan data pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu menurut Pak Widoyo 2014. Untuk Madapi tahun 2008 menjelaskan penilaian mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja individu. Penilaian berfokus pada individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai oleh individu. Proses penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian belajar. Prestasi kemudian tidak selalu diperoleh dari tes saja, tetapi juga bisa dikumpulkan melalui pengamatan atau laporan dari penilaian. Penilaian memerlukan data yang baik tentunya, sehingga perlu didukung oleh proses pengukuran yang baik juga. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tidak hanya difokuskan ke sesuatu yang tertentu. Ini adalah contoh penilaian ya. Contoh penilaian dari 100 butir. Dari 100 butir soal 80 butir dapat dijawab dengan betul oleh Ahmad. Jadi dapat ditentukan bahwa Ahmad termasuk anak yang pandai menurut penilaian. Selanjutnya adalah proses pengukuran. Dari proses pengukuran, contohnya dari 100 butir yang diajukan dalam tes, Ahmad menjawab betul sebanyak 80 butir. Soal dari contoh tersebut kita pahami bahwa pengukuran itu sifatnya kualitatif, sedangkan yang tadi adalah kuantitatif. Evaluasi. Pengertian evaluasi, apa sih pengertian evaluasi itu? Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur, menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Bagian evaluasi pembelajaran itu ada bagian evaluasi pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ya, ada tujuannya. Masuk panahnya ke sebelah kanan adalah proses pencapaian tujuan. Di proses pentujuan bagian ada juga bercabang ke bawah adalah perbandingan antara tujuan dengan hasil yang telah dicapai. Panahnya turun ke bawah lagi, informasi ya sesuai tidak sesuai. Jadi disitu diproses informasi tersebut sesuai apa tidak gitu ya, sesuai tidak sesuai, berhasil atau gagal, bermutu atau kurang bermutu ya. Mengapa dan bagaimana? Nah, ini kita evaluasi hasil pembelajaran yang telah dicapai, dievaluasinya tadi. Feedbacknya, upaya perbaikan atau penyempurnaan program pembelajaran. Jadi sebagai feedback, hasil evaluasi tadi adalah kesimpulannya adalah upaya perbaikan atau penyempurnaan program pembelajaran. Sekarang ke jenis penilaian ya. Penilaian yang pertama adalah penilaian tertulis. Apa sih penilaian tertulis itu? Penilaian tertulis itu yang sering dilakukan hampir di setiap sekolah, bahkan di perguruan tinggi juga ada penilaian jenis ini. Para siswa atau mahasiswa dites kemampuannya tentang pembelajaran yang sudah dipelajarinya.
selama 1 semester atau setiap 1 minggu. Sekali guru bisa mendapatkan berbagai informasi tentang kemampuan siswanya masing-masing dengan tes ini, sehingga guru juga bisa mengevaluasi mana yang harus diperbaiki agar siswanya semakin lebih baik. Kedua adalah penilaian sikap. Apa sih penilaian sikap itu? Penilaian sikap adalah penilaian yang tidak boleh sembarangan ya dilakukan oleh guru. Jadi guru tidak boleh sembarangan menilai sikap orang. Dalam hal penilaian, guru harus mempunyai ilmu, etika, perilaku, budi pekerti, moral, dan akhlak. Jika guru tidak mempunyai ilmu-ilmu tersebut, bagaimana dia bisa menilai sikap siswanya? Bagaimana dia bisa tahu jika siswanya berbuat baik atau buruk? Jadi guru harus bisa mengetahui jika siswanya berbuat baik atau buruk dengan ilmu-ilmu tersebut. Ketiga, penilaian kelas. Penilaian ketiga adalah penilaian kelas. Penilaian ini meliputi ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan ulangan harian. Adapun tujuan penilaian ini hanya untuk mencapai KKM atau kriya ketuntasan minimal nilai ya. Dalam pembelajaran di kelas setiap harinya, sehingga jika sudah mencapai KKM maka guru itu berhasil dalam pembelajaran di kelas selama 1 semester penuh. Sebaiknya jika belum bisa mencapai KKM maka guru tersebut harus mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukannya selama 1 semester sampai mencapai KKM yang ditentukan. 4. Penilaian penugasan. Penilaian penugasan atau bisa disebut penilaian proyek penilaian ini adalah penilaian di mana para siswa diberikan satu tugas atau beberapa tugas oleh gurunya. Ya. Tugas ini nantinya harus diselesaikan dalam angka waktu tertentu. Jika tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, maka siswa tersebut dianggap gagal dalam tugas ini dan tidak mendapat nilai. 5. Penilaian hasil kerja. Penilaian hasil kerja biasanya berbentuk satu produk. Ya, biasanya berbentuk satu produk yang dibuat oleh siswa. Untuk penilaian hasil kerja ini, biasanya para siswa harus bisa memanfaatkan suatu bahan untuk menjadikan suatu produk tertentu. Misalnya bahan seperti benang, maka para siswa harus memanfaatkan benang tersebut untuk dijadikan sebuah pakaian yang bagus dan menarik. Biasanya juga dalam penilaian ini selalu berkaitan dengan seni para siswa. Mereka dilatih tentang seberapa dalam jiwa seni yang mereka miliki. Penilaian program. Penilaian yang keenam adalah penilaian program. Penilaian ini merupakan penilaian terhadap kurikulum yang biasa digunakan pada sekolah. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditentukan. Adapun hasil dari penilaian program untuk menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang selama ini dilakukan sehingga para siswa bisa lebih kreatif dan aktif lagi dalam proses pembelajaran. Nantinya bukan hanya guru saja yang aktif, tapi mereka juga harus bisa aktif. Yang ketujuh adalah penilaian portofolio. Apa sih yang disebut penilaian portofolio itu? Penilaian yang ketujuh adalah penilaian portofolio. Penilaian ini biasanya guru diwajibkan atau mewajibkan para siswanya untuk mengumpulkan catatan-catatan mereka selama proses pembelajaran tertentu. Kemudian guru menilai mereka dari catatan-catatan tersebut. Lalu guru pun mengevaluasi mereka untuk menjadi lebih baik lagi sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang baik dan lulus tepat pada waktunya.
8. Yang ke-8 adalah penilaian diri sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah guru meminta siswanya untuk menilai dirinya sendiri. Caranya guru menyuruh siswanya untuk mengungkapkan tentang dirinya yang diketahuinya dengan jujur. Ya. Misalnya siswa mengungkapkan sesuatu yang dia miliki, baik itu kekurangannya ataupun kelebihannya. Kemudian hal tersebut dicatat oleh guru untuk mengevaluasi ke depannya terhadap siswa tersebut. Dengan cara seperti itu, guru bisa menilai dan memahami para siswanya secara mendalam. Ke-8, penilaian antar teman. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian antar teman. Penilaian ini sama, ke-9 maksudnya. Ke-9 adalah penilaian antar teman. Selanjutnya yang terakhir adalah penilaian antar teman. Penilaian ini sama seperti penilaian pada dirinya sendiri. Namun yang membedakan penilaian antara teman yang mengungkapnya adalah temannya sendiri. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lain harus saling mengenal lebih dalam, sehingga mereka bisa mengungkapkan karakteristik siswa yang lain kepada gurunya, dan gurunya pun memperoleh informasi bahwa siswanya menjadi lebih mudah. Selain guru harus menilai sikap para siswanya, guru juga harus bersedia untuk menasihati mereka jika berbuat salah. Guru membimbing mereka pada perbuatan yang lebih baik agar sikap mereka tidak bertambah buruk ke depannya, sehingga ketika bergaul di masyarakat mereka tidak akan menjadi sampah masyarakat, dan sebaliknya mereka akan berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungannya. Sekarang adalah pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria tertentu. Kedua, penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukurannya. Ketiga, sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, bisa di pelaku individu atau lembaga. Pengukurannya sama dengan yang di atas tadi, bahwa dari 100 butir soal diajukan dalam tes, Ahmad menjawab 80 butir. Dari contoh tersebut kita pahami bahwa pengukuran itu sifatnya kuantitatif. Evaluasi, apa sih evaluasi itu? Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian yang Permendikbud 2014 menurut Suhardini Arikunto 2004. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. C. Menurut Edwin Pandita dan Geralwe Brown tahun 1977. Evaluation refers to the end of process, to the determining the value of something. Evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, ini adalah bagannya, blok diagramnya atau bagannya. Evaluasi dia masuk ke situ adalah pengukuran, alat ukurnya apa, terus kriterianya, terus penilaiannya. Pengukuran masuk ke memberikan angka pada proses dan hasil pembelajaran. Hasilnya hasilnya kuantitatif dan belum memberikan makna. Ya, hasil kuantitatif belum memberikan makna. Alat ukurnya adalah tes, non-tes. Kriterianya adalah pembanding untuk menetapkan kualitas. Bisa ditetapkan sebelum dan sesudah pengukuran.
Sedangkan untuk penilaian, ya, penilaian adalah kualitas sebagai hasil perbandingan hasil pengukuran dengan kriteria tertentu. Oke, kita lanjut. Instrumen penilaian. Ini ada beberapa instrumen penilaian, ya. Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu, ya. Instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada 3 cara pelaksanaan untuk menguji reliabilitas suatu tes, yaitu tes tunggal atau single test, yang kedua yang tes ulang atau tes retest, dan yang ketiga adalah tes equivalent alternate test. Oke, kita lanjut. Validitas instrumen. Apa sih validitas instrumen itu? Yaitu suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas dalam suatu instrumen penelitian adalah untuk menunjukkan ketercapaian atau keberhasilan suatu alat dalam mengukur apa yang hendak diukurnya. Uji validitas, ya. Uji validitas itu ada beberapa contoh pengujian dalam uji validitas. Adalah uji yang berguna untuk mengetahui apakah soal atau instrumen telah valid untuk digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Nah, ini adalah tabel persiapan mencari validitas tes ulangan dan harian matematik produk momen dengan angka-angka kasar, ya. Itu bisa dilihat, kalau misalnya kelihatan ini kecil sekali, ya kita zoom gedekan 8688. Itu adalah contoh untuk uji persiapan tabel persiapan, ya. Tabel-tabelnya hasil kita secara analog ditulis, ya. Nanti bisa diuji dengan SPS. Nah, ini contoh kriteria validitas. Kriteria validitas isi 08 sampai dengan 1 ada validitas sangat tinggi validitasnya. 06 sampai dengan 079 ada validitas tinggi. 040 sampai 0,59 validitas sedang. 0,20 sampai 0,39 validitas rendah. 0,0 sampai 0,19 validitas sangat rendah. Validitas sangat rendah. Contoh uji reliabilitas, ya. Contoh pengujiannya bagaimana cara pengujian reliabilitas. Reliabilitas tes berulang adalah reliabilitas yang diukur dalam hasil tes yang diakui secara berulang-ulang. Contoh, sebuah ulangan harian diberikan kepada siswa setelah 1 bulan kembali diberi tugas menggunakan soal ulangan tersebut. Apabila skor sama atau meningkat, maka reliabilitasnya adalah tinggi. Estimasi reliabilitas antara rater dengan koefisien kappa. Ya, koefisien kappa apa sih? Contoh kasus. Contoh kasusnya adalah 2 orang psikolog yang berperan sebagai rater menilai 10 orang di kelas apakah mereka mengalami gangguan konsentrasi atau tidak. Cara kedua adalah rate-nya adalah menilai adalah dengan memberi skor 1. Mengalami penggunaan konsentrasi dan 0 jika tidak mengalami peneliti. Peneliti hendak mencari seberapa jauh, ya, kesamaan rater atau rate atau nilainya dalam menilai gangguan konsentrasi yang muncul. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini untuk psikolognya. Siswa A, B, C, D, E dan seterusnya. Terus rater 1 nilainya 1, yang B nilainya 1, rater 2 adalah 1 juga, ya.
Analisa koefisiennya tadi hasil rater tadi, analisa koefisien kappa dengan SPSS. Untuk mengestimasi koefisien kappa di SPSS, ikuti langkah berikut. Ini ada caranya, tapi tidak saya videokan karena harus membuka SPSS juga dan harus buka klasifikasi SPSS-nya. Kita jelaskan secara general aja, secara umum. Yang pertama ya, cara membuka SPSS, tekan analis, deskriptif, statistik, cross step. Yang kedua, masukkan variabel rater 1 pada row dan rater 2 pada kolom. 3. Masukkan ke menu statistik, lalu centang menu kappa. Tekan continue. Masukkan ke menu cell, lalu pilih menu total di bawah persentase. Tekan continue, klik OK. Itu caranya ke SPSS. Terserah mau SPSS 20 atau 25 ya. Yang lebih baru mungkin SPSS 30. Kalau yang punya saya SPSS 20. Nah, ini hasil SPSS-nya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi koefisiennya berapa nih? Kita besarin aja nih. Ini koefisiennya gitu. Seperti itu, kurang kebaca ya hasilnya. Mungkin printernya udah habis ini tintanya kali. Ini kayak gini. Tapi yang jelas ini hasilnya. Nah, demikianlah yang saya bisa sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu adalah kesalahan dari kami, bukan kesalahan siapa-siapa. Ya, bukan kesalahan dari Anda yang melihat, bukan kesalahan Anda yang membaca, ya kesalahan kami yang membuat atau kesalahan saya yang membuat. Demikian, mohon maaf lahir batin bila ada sesuatu yang mengganjal dan tidak berkenan di perasaan Anda, ya mohon dimaafkan. Insya Allah kritik dan sarannya yang membangun demi kebaikan kami untuk membuat hal-hal seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.